Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Teratai Emas akan menjelaskan tentang makalah bisnis plan kami yang berjudul Laundry Teratai Emas. Sebelum masuk ke inti materinya, di sini saya akan menyebutkan anggota kelompok terlebih dahulu. Yang pertama ada Subani Haris Prasetya, yang kedua ada Muhammad Zaki, saya sendiri, yang ketiga ada Raka Ashraf, yang keempat ada Hidayati Nur Utami, dan yang terakhir ada Rindu Fatihah. Masuk ke inti materi yang pertama, ada pendahuluan. Di tengah kondisi pemulihan setelah pandemi, aktivitas masyarakat di Indonesia juga turut mengalami pemulihan. Salah satunya adalah dengan kembali berjalannya aktivitas secara normal. Pelajar hingga pekerja dalam kota-kota besar juga sudah memulai aktivitas kesehariannya tanpa perlu khawatir dengan adanya peraturan lockdown dari pemerintah. Untuk itu, kami telah memikirkan ide bisnis yang berpeluang besar dapat bersaing di tengah kondisi saat ini, yaitu usaha laundry. Bahkan sebelum masa pandemi, usaha laundry terbilang cukup populer dan memiliki target yang banyak, terutama di kalangan pelajar, mahasiswa, ataupun pekerja yang memiliki sedikit waktu untuk mengurus pakaian yang kotor. B. Analisis situasi. Kembali normalnya aktivitas pelajar, mahasiswa hingga pekerja setelah pandemi panjang berkemungkinan besar membuka peluang ide bisnis yang telah kami rencanakan. Poin B. Target pasar. Target utama dari usaha yang kami rencanakan adalah pelajar, mahasiswa, dan pekerja yang seringkali membutuhkan jasa suci dan setrika pakaian. Poin C. Ramalan usaha. Usaha jasa laundry berpeluang besar mendapatkan keuntungan karena memiliki target yang jelas serta didukung dengan keadaan sekarang yang sudah memungkinkan masyarakat untuk beraktivitas normal kembali. C. Deskripsi usaha. Poin A. Laundry adalah usaha yang menyediakan layanan kepada konsumen berupa jasa cuci dan setrika pakaian. Poin B. Ide usaha kami merupakan usaha yang dikelola sekelompok orang, bukan sebagai usaha yang dimiliki oleh perusahaan. Poin C. Latar belakang pelaku usaha. Melihat kondisi setelah pandemi, usaha jasa dan layanan cuci pakaian memiliki target pasar yang jelas dan berpeluang besar dapat bersaing. D. Perencanaan pemasaran. Untuk persiapan usaha, kami akan menyewa bangunan berupa kios atau ruko sebagai tempat berjalannya usaha kami. Untuk yang kedua, peralatan utama dalam pelaksanaan usaha kami adalah membeli mesin cuci, setrika, dan menyiapkan tempat jemuran. Untuk strategi pemasaran untuk poin B, yakni pemasangan banner di tempat usaha beroperasi. Tentu saja kami mempromosikan usaha kami dengan banner. Untuk memperluas jangkauan pelanggan, kita juga mengiklankan melalui media sosial, baik berupa Instagram maupun WhatsApp. Perencanaan produksi. Yang pertama, kita akan mensurvei harga beli peralatan dan biaya penyewaan. B. Persiapan pembelian peralatan usaha. Jika kita tadi sudah survei, kita akan langsung melakukan pembelian peralatan usaha. Poin C. Penyewaan tempat pelaksana usaha. Begitu juga dengan ruko atau toko yang kami akan sewa untuk melakukan usaha kami. D. Pembuatan banner sebagai identitas usaha di tempat pelaksanaan. E. Promosi melalui media sosial untuk memperluas jangkauan pelanggan. F. Perencanaan organisasi. 1. Usaha merupakan kepemilikan bersama. 2. Manajemen keuangan dikelola oleh Subani Haris Prasetya. 3. Pemeliharaan sumber daya dan kontrol tempat usaha yang dikelola oleh Muhammad Zaki dan Raka Ashraf. 3. Pelayanan konsumen dan pemasaran yang dikelola oleh Hidayati Nur Utami dan Rindu Fatihah. G. Proyeksi keuangan. 1. Perkiraan pendapatan utama bersumber dari pelayanan jasa cuci dan setrika pakaian. 2. Perkiraan biaya yang dibutuhkan antara lain berupa biaya sewa tempat, biaya pembelian peralatan, biaya pembuatan banner usaha,
dan biaya listrik. 3. Laba dan rugi. Data yang digunakan untuk perhitungan laba dan rugi berupa modal usaha hingga biaya pelayanan jasa cuci dan setrika pakaian. Selanjutnya, analisis SWOT. Pertama, strength atau kekuatan. Lokasi usaha yang strategis, pelayanan yang baik, memiliki target konsumen yang banyak dan jelas. Kedua, weakness atau kelemahan. Proses usaha membutuhkan waktu yang lama, kurangnya tenaga kerja, lahan parkir yang terbatas, berlebihnya pesanan dari konsumen atau overload. Ketiga, opportunity, kesempatan atau peluang. Pelajar, mahasiswa, hingga pekerja yang tidak memiliki waktu luang untuk mencuci pakaian. Adanya konsumen tetap di bulan aktif perkuliahan. Keempat, threat atau ancaman. Munculnya usaha serupa yang menjadi saingan bisnis, usaha laundry yang menjual jasa dengan harga yang lebih murah, mahalnya biaya peralatan usaha untuk laundry.